Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PCI, selamat datang kembali di podcast PCI. Hari ini bersama saya, Maya Ningrat, sebagai guru bimbingan konseling. Dan pada hari ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh salah satu siswa, yaitu Syahla Hanifah dari kelas 8D. Oke, Syahla, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Ibu juga hari ini sehat. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang teman baik versus teman toksik. Topik ini penting karena pertemanan itu sangat mempengaruhi perkembangan diri, terutama di lingkungan sekolah. Setuju banget Bu, apalagi aku sebagai seorang pelajar yang pastinya setiap hari berinteraksi dengan teman-teman sekolah. Betul sekali. Syahla sebagai seorang pelajar memang banyak sekali berinteraksi dengan teman-teman di sekolah, baik itu teman kelas maupun teman di luar kelas, sehingga topik ini akan sangat menarik khususnya bagi teman-teman siswa lainnya. Nah, menurut Syahla sendiri, teman yang baik itu teman yang seperti apa? Menurut aku, teman baik itu yang selalu memberi dukungan, jujur, tulus, dan teman baik itu yang selalu ada ketika keadaan baik maupun sulit. Oke, betul sekali ya. Pertemanan yang baik itu banyak sekali membawa pengaruh atau dukungan yang positif pada diri kita sehingga diri kita itu mampu untuk berkembang dan juga dapat menghargai satu sama lain. Menurut aku, memiliki teman baik itu hal yang patut untuk disyukuri. Oke, betul sekali. Memiliki teman yang baik dan juga selaras dengan kita itu patut disyukuri karena tidak luput di luar sana masih banyak sekali orang-orang atau teman-teman kita yang memang sedang mengalami kesulitan, sedang terjebak dalam pertemanan yang tidak sehat, sedang sulit untuk keluar dari lingkungan tersebut. Nah, menurut Alada sendiri, teman yang toksik itu teman yang seperti apa? Teman yang toksik itu biasanya membawa pengaruh negatif seperti memanfaatkan, meremehkan, dan membuat kita merasa tidak nyaman ataupun membuat kita tidak percaya diri. Nah, benar sekali ya, Sobat PCI, kalau misalkan pertemanan yang tidak sehat itu banyak sekali membawa pengaruh negatif pada keberlangsungan hidup. Sering kita temui secara langsung maupun tidak langsung melalui internet bahwa pertemanan yang tidak sehat itu sangat merugikan diri sendiri bahkan di lingkungan sekitarnya. Mungkin teman-teman atau Sobat PCI sering melihat beberapa contoh dari pertemanan yang tidak sehat. Oke, kalau terus-terusan berteman dengan teman yang toksik, dampaknya akan seperti apa ya, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya, karena dampak dari pertemanan yang toksik itu sangatlah banyak dari berbagai aspek. Yang pertama dari segi emosional, nanti seseorang akan kehilangan rasa percaya diri. Mengapa begitu? Karena yang pertama sering diremehkan, sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, kemudian juga nanti ada timbul perasaan cemas dan juga tidak nyaman ketika berinteraksi. Yang kedua, dalam segi perilaku, nanti seseorang akan lebih mudah tertutup, menutup dirinya untuk orang lain, kemudian juga nanti mudah marah, sehingga itu adalah salah satu dampak dari pertemanan yang toksik di aspek perilaku. Kemudian yang ketiga dalam aspek akademik juga dapat dilihat dari penurunan motivasi atau penurunan semangat belajar karena tadi hilangnya keinginan untuk belajar, kemudian juga tadi motivasinya tidak ada. Nah, ketika pertemanan yang toksik ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, maka ini bisa menyebabkan stres bahkan gangguan kesehatan mental, saya Uh, Wah, aku gak nyangka kalau pertemanan yang toksik bisa membawa dampak negatif yang begitu banyak di berbagai bidang kehidupan juga. Seseorang pasti merasa tidak nyaman dan jadi overthinking gara-gara pertemanan seperti itu. Nah, betul sekali. Mengapa kita penting sekali menilai kualitas pertemanan ya, Syahla? Karena dengan pertemanan yang baik itu bisa membawa dampak yang baik bagi kita. Seperti nanti seseorang tuh akan lebih merasa tenang, kemudian lebih percaya diri, bebas mengungkapkan pendapat, tidak adanya rasa cemas maupun rendah diri. Dan juga lingkungan yang positif itu akan membantu mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian jadi memperbaiki sikap, nanti semangat belajar karena mungkin Sheila juga kalau misalkan punya teman yang rajin suka ikut rajin kan ya? Iya benar.
Beda dengan kalau misalkan temennya yang suka bolos atau nggak ke sekolah gitu ya, pasti nanti ikut-ikutan juga. Nah, itu pengaruh pertemanan yang tidak baik ya. Nah, menghindari teman yang toksik itu berarti melindungi diri dari pengaruh yang buruk karena akan merugikan masa depan. Banyak sekali mungkin Cakla pernah dengar atau Sobat PCI juga pernah melihat atau mendengar secara langsung bahwa pertemanan yang toksik itu akan membawa pengaruh yang buruk. Misalnya di sekolah ada yang suka bolos, yang tidak mengerjakan tugas, kemudian di luarnya ada yang tawuran, balap liar, bullying. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pertemanan yang toksik. Jadi kitanya ke bawah-bawah ya kalau misalkan di lingkungan yang tidak sehat. Sehingga nanti tidak fokus pada tujuan hidup dan juga tidak dapat membangun hubungan yang saling mendukung. Nah, kalau kita terjebak dalam hubungan pertemanan yang tidak sehat, gimana sih Bu cara kita menghadapinya? Oke, cara menghadapi atau cara cara yang bisa dilakukan ketika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang toksik ya. Yang pertama itu mulai dari kenali dan sadari perilaku toksiknya. Misalnya ketika Syahla atau Sobat PCI memiliki teman itu sering meremehkan, memanfaatkan, bahkan tidak menghormati, tidak saling menghargai, egois, tidak jujur ketika Syahla atau Sobat PCI sedang merasa kesulitan, teman tersebut tidak ada. Nah, itu termasuk salah satu ciri yang bisa dikenali oleh Sobat PCI dan kemudian mulailah untuk menjaga jarak aman ya. Jadi mulai jaga jarak, jauh secara perlahan, dan ketika ada ajakan untuk melakukan perilaku yang negatif, berani mengatakan tidak, berani untuk menolak. Jangan menjadi orang yang people pleaser ya, merasa nggak bisa menolak ajakan orang lain, apalagi itu pada ajakan yang negatif. Kemudian nanti batasi interaksi yang tidak penting tadi ketika ada ajakan, ayo bolos sekolah atau ayo kita mengerjakan PR, tugas sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bisa mengatakan tidak dan batasi interaksi dari sana. Tapi jika nanti Sobat PCI atau orang lain merasa bahwa pertemanan itu sudah tidak bisa dikontrol oleh diri, merasa tidak masa sulit untuk melepaskan dari lingkungan tersebut, kita bisa mencari bantuan dari seseorang. Misalnya ketika di keluarga ada orang tua, ada kakak, ada sepupu, om, tante yang bisa mungkin membantu. Kemudian di lingkungan sekolah kan ada ya, ada guru kelas, ada guru BK, ada wali kelas, dan guru mata pelajaran, siapapun yang dirasa dapat membantu dan meringankan masalah yang sedang terjadi. Kemudian nanti mulailah mencari lingkungan yang positif, mencari pertemanan yang baik, mulai kenali, mulai dekat lagi interaksi dengan orang lain, sehingga nanti akan fokus pada pengembangan diri ketika sudah memiliki teman yang baik. Itu banyak ya caranya yang bisa dilakukan. Ternyata banyak juga ya Bu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari atau bahkan cut off hubungan pertemanan yang tidak sehat. Nah, benar sekali. Nah, tapi tadi kita udah fokus banget ya ke topik apa saja ciri-ciri pertemanan yang toksik, gimana dampaknya terkait pertemanan yang tidak sehat tersebut. Nah, menurut Syahla sendiri, bagaimana cara kamu memilih teman yang baik, terutama di sekolah di sini? Menurut aku, memilih teman yang baik bisa dilakukan dengan cara memilih teman yang jujur dan dapat dipercaya, teman yang mampu saling menghargai dan tidak merendahkan, teman yang mendukung dan memberi semangat ketika kita mengalami kesulitan dan pada saat terjadi masalah tidak egois. Oke, benar sekali ya. Ketika kita mempunyai teman yang memang kita ngerasa klop ya, kadang-kadang ngerasa teman, mungkin kamu juga di kelas sering ibu lihat punya teman yang beberapa memang udah ngeklop ya, jadi ngerasanya menjadi diri sendiri, kemudian tidak canggung, tidak ada batasan, tidak ada tembok yang menghalangi, jadi merasa jadi diri sendiri. Itulah teman yang baik ya, kita menjadi diri sendiri ketika bersama mereka. Dan juga teman-teman yang baik itu adalah teman yang memiliki tujuan hidup. Jadi sehingga kita juga bisa merencanakan hidup kita yang lebih baik ya. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita ingin mempunyai teman yang baik, tapi kita juga perlu menjadi teman yang baik yang bagi orang lain ya. Jangan sampai kita pengen punya teman baik, tapi diri kita malah menjadi teman yang tidak baik bagi orang lain. Betul? Betul. Oke. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kita jadi tahu pentingnya memilih teman yang tepat. Betul sekali, karena lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi
perkembangan diri kita, terutama bagi sobat PCI yang sedang di sekolah ataupun di luar. Ternyata memang lingkungan pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang tepat. Semoga dengan adanya podcast kita hari ini bersama saya Ibu Maya dan juga Syahla bisa membantu orang-orang di luar sana mengenali ciri-ciri pertemanan toksik, bahkan bisa menghindari atau terputus dari lingkungan tersebut. Aku juga berharap banyak orang bisa terlepas dari pertemanan yang tidak sehat. Seenggaknya setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman bisa menyadari, bahkan mampu melepas diri dari lingkungan tidak sehat tersebut. Betul sekali, adalah salah satu motivasi yang bisa kita renungi bahwa pilihlah teman yang membuatmu berkembang dan membawamu lebih dekat pada versi terbaikmu. Bukan teman yang membuatmu meragukan diri sendiri. Karena tidak apa-apa kita kehilangan teman, asalkan kita tidak kehilangan jati diri. Itu adalah satu hal yang penting, karena kita harus menjaga jati diri kita. Karena kalau misalkan teman kita tidak baik dan kita meragukan diri sendiri, maka itu perlu kita cut off. Nah, segitu saja Sobat PCI untuk pembahasan kita tentang topik teman baik versus teman toksik. Terima kasih Sobat PCI yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast PCI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.